Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my channel. Sebelumnya perkenalkan, namaku Pinky Dwi Pratiwi dengan NIM 210211100124, Prodi Manajemen Klasik. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang dasar-dasar penelitian. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa saja yang termasuk ke dalam dasar-dasar penelitian? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Pengertian penelitian. Pengertian penelitian adalah proses menarik kesimpulan atau cara memecahkan masalah berdasarkan data dengan menggunakan langkah-langkah perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, pengajuan hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian menurut Sekaran 1992, di mana merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban, yang meliputi 1. Menemukan fakta atau prinsip atau produk yang baru dari suatu pengetahuan atau yang disebut dengan eksploratif. Yang kedua, menguji kebenaran atas fakta atau prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang ada atau yang disebut dengan verifikatif. Yang ketiga ada mengembangkan fakta atau prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau yang disebut dengan development. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoristis dan manfaat praktis. Manfaat teoristis artinya manfaat penelitian yang memiliki tujuan dalam hal akademis atau untuk pengembangan ilmu. Artinya, manfaat penelitian secara teoristis ini berguna untuk mengembangkan berbagai ilmu yang telah diteliti dari segi teoristis. Di dalam manfaat ini, menggunakan teori yang diolah berdasarkan penelitian atau penulis sebelumnya yang sudah pernah menulis penelitian yang serupa atau relevan. Manfaat penelitian secara teoristis ini memiliki fungsi, yaitu menjelaskan apabila ada teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis dan relevan secara umum atau bahkan tidak relevan sama sekali. Sehingga manfaat teoristis ini menjadi data penting untuk memperkuat atau justru menggugurkan teori yang didapatkan atau digunakan di dalam penyelesaian masalah pada penulisan karya tulis ilmiah dan untuk mengetahui hasil penelitian tersebut. Dan yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini berisi mengenai penjelasan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah yang ada di dalam penelitian tersebut secara praktis. Tentu saja manfaat penelitian secara praktis ini dapat diarahkan kepada lebih dari satu subjek di dalam sebuah penelitian. Jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mendalam. Proses dan makna yang ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini memiliki landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian ini melibatkan peneliti di dalam peristiwa atau situasi yang sedang diteliti. Oleh sebab itu, diperlukan kedalaman analisis oleh peneliti ketika melakukan riset dan proses menemukan hasil penelitian. Karena secara umum, penelitian kualitatif ini nantinya bertujuan memperoleh data utama dari wawancara dan observasi. Penelitian kualitatif merupakan filsafat
postpositivisme, di mana peneliti akan meneliti suatu kondisi objek yang alamiah dan peneliti menjadi instrumen kuncinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara triangulasi atau gabungan, dan analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif. Yang kedua ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang merupakan investasi sistematis mengenai sebuah fenomena atau situasi dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, dan komputasi. Proses pengukuran yang dilakukan dapat memberikan hubungan antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari adanya hubungan-hubungan kuantitatif. Biasanya, penelitian kuantitatif ini digunakan dan diterapkan baik dalam ilmu alam maupun ilmu fisika. Tujuan dilakukannya jenis penelitian kuantitatif adalah agar peneliti dapat menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan, sama halnya seperti penelitian kualitatif. Yang ketiga ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, analisis, dan penyajian yang dilakukan dengan metode percobaan yang bersistem dan terencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan lain sebagainya. Tujuan dilakukannya penelitian eksperimen ini adalah untuk mengetahui sebab akibat yang tercipta antar variabel. Yang keempat ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang dalam proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk dapat menghasilkan deskripsi mengenai fenomena sosial yang diteliti. Selanjutnya, melalui data deskriptif yang didapat, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana fenomena tersebut terjadi. Yang kelima ada penelitian campuran. Penelitian campuran merupakan penelitian yang menggunakan dua jenis penelitian, yang biasanya menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penggunaan dua jenis penelitian tersebut dapat menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap dan mendetail mengenai sebuah masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Jenis penelitian ini biasanya melibatkan berbagai asumsi filosofis, asumsi mengenai aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta pencampuran kedua pendekatan tersebut. Dan yang keenam ada penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan metode penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan dengan proses logis untuk dapat mendapatkan jawaban dari pertanyaan atau masalah yang diajukan. Sedangkan pengertian empiris sendiri merupakan suatu istilah atau filsafat untuk menjelaskan mengenai pengalaman atau sumber pengetahuan. Ciri-ciri penelitian. Yang pertama, bersifat sistematis dan logis. Artinya, penelitian dilaksanakan melalui prosedur atau langkah-langkah yang berurutan. Selain itu, penelitian juga harus dibuat secara logis dan tidak memanipulasi hal apapun di dalamnya. Yang kedua, bersifat ilmiah. Artinya, hasil penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan serta bisa dibuktikan kebenarannya. Maka, penelitian harus menyajikan berbagai data atau temuan fakta. Yang ketiga yaitu efisien dan bermanfaat, yang artinya penelitian harus disusun secara efisien dan bisa dipahami oleh banyak kalangan. Selain itu, penelitian juga harus memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada analisis.
Artinya, penelitian harus dilakukan, dibuktikan, serta dijelaskan melalui proses metode ilmiah. Hubungan sebab akibat antar variabel juga harus diuraikan dengan jelas dalam penelitian. Yang selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian yaitu yang pertama mengidentifikasi, memilih dan merumuskan masalah, lalu menyusun kerangka pemikiran. Setelah itu merumuskan hipotesis, dan yang keempat menguji hipotesis secara empiris. Selanjutnya melakukan pembahasan dari penelitian tersebut. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Perbedaan metode kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Metode kuantitatif yaitu bersifat predeterminate atau sudah ditentukan sebelumnya, dan pertanyaan-pertanyaan didasarkan pada instrumen penelitian, serta berisi data performa sikap, observasi, dan sensus. Analisisnya yaitu analisis statistik dengan menginterpretasi statistik. Sedangkan untuk metode kualitatif yaitu berkembang dinamis, pertanyaan-pertanyaannya terbuka, berisi tentang data wawancara, observasi, dokumentasi, maupun audio visual. Analisisnya tekstual dan gambar, dan menggunakan interpretasi tema-tema pola. Sedangkan untuk metode campuran yaitu bersifat predeterminate dan berkembang dinamis, pertanyaan-pertanyaan terbuka dan tertutup, bentuk data berganda yang terbuka pada kemungkinan-kemungkinan lain, serta menggunakan analisis statistik dan tekstual, dan lintas interpretasi data base. Jenis-jenis penelitian kualitatif terdiri dari 8. Yang pertama yaitu penelitian studi kasus atau yang disebut dengan case study. Yang kedua ada penelitian deskriptif. Yang ketiga penelitian tindak kelas atau classroom action research. Yang keempat ada penelitian fenomenologi. Yang kelima ada penelitian etnograf. Yang keenam penelitian grounded theory. Yang ketujuh penelitian sejarah atau history. Yang kedelapan yaitu penelitian hermeneutika. Selanjutnya ada jenis-jenis pelatihan kuantitatif. Yang pertama ada metode deskriptif, kedua metode komparatif, yang ketiga metode korelasi, yang keempat metode survei, 5 metode ex post facto, yang keenam ada metode true experiment, 7 metode quasi eksperimen, dan yang terakhir ada metode subjek tunggal. Terima kasih telah menonton video ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.